Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia bersama para pejabat lainnya dalam kecelakaan helikopter. Oke, yang menjadi diskusi kita kali ini, apa yang akan terjadi pada Iran selanjutnya jika presiden meninggal saat menjabat? Merujuk Konstitusi Republik Islam pasal 131, apabila seorang presiden meninggal saat menjabat, maka wakil presiden pertama yang akan mengambil alih jabatan dengan persetujuan pemimpin tertinggi yang memegang jabatan wakil presiden sekarang adalah Muhammad Mohber. Tapi, itu tidak berlangsung lama alias hanya sebagai pelaksana tugas presiden. Karena dalam konstitusi, majelis wajib mengatur pemilihan presiden baru dalam jangka waktu maksimal 50 hari. Nah sekarang, siapa calon kuat pengganti Ebrahim Raisi sebagai presiden Iran? Bicara tentang siapa yang akan menggantikan Raisi, nama Muhammad Bakir Kalibaf mungkin bakal jadi salah satu kandidat. Dia adalah mantan Komandan Angkatan Udara Garda Republik, mantan wali kota Teheran, dan ketua parlemen yang sekarang. Kalibaf sering dianggap sebagai kandidat abadi dalam pemilihan presiden. Alasannya, karena ia pernah jadi kandidat dalam pemilihan presiden tahun 2005. Ia dianggap didukung oleh beberapa faksi alias konservatif karena popularitasnya. Tapi, di hari-hari terakhir menjelang pemilu, Kalibaf gagal mencalonkan karena dukungan terbesar diberikan kepada Mahmud Ahmadinejad. Kemudian di tahun 2013, ia mencalonkan kembali dan kembali lagi kalah dari Hassan Rouhani. Dan tahun 2017, di tahun ini ia mundur dan memilih mendukung Ebrahim Raisi. Dan sebelum kematian Raisi, Kalibaf dianggap sebagai calon kuat presiden Iran, sehingga tim Raisi berusaha mencegahnya terpilih sebagai ketua parlemen. Saat ini, Kalibaf mungkin semakin dekat dengan impiannya untuk jadi presiden, karena saingan terbesarnya, Raisi, sudah meninggal, dan ia bisa menarik perhatian kaum konservatif dan sejumlah pemilih moderat. Tapi, Mahmud Ahmadinejad bisa jadi kembali jadi batu sandung bagi Kalibaf. Secara soal pengalaman, Ahmadinejad sudah punya pengalaman jadi presiden dari tahun 2005 hingga 2013. Yang kemungkinan dukungan akan kembali berbelok dari Kalibaf. Ahmadinejad sendiri dikenal karena pandangan garis kerasnya dan nuklirisasi dari Iran. Ia juga merupakan pemimpin politik utama Aliansi Pembangunan Islam Iran, sebuah koalisi kelompok politik konservatif di Iran. Dan juga di antara para tokoh yang pernah maupun sedang menjabat sebagai presiden atau pemimpin negara, Mahmud Ahmadinejad dikenal sebagai salah satu yang paling merakyat. Hanya saja, langkahnya bakal sulit, mengingat hubungannya yang kurang baik dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, saat masih menjabat sebagai presiden. Ahmadinejad harus melewati Dewan Penjaga terlebih dahulu, sebuah badan yang anggotanya ditunjuk secara langsung dan tidak langsung oleh Ayatollah Ali Khamenei. Dewan Penjaga bertanggung jawab menyetujui kandidat yang sudah mendaftar untuk mencalonkan diri. Pada tahun 2021, Dewan Penjaga mendiskualifikasi lebih dari 600 pelamar, termasuk diantaranya adalah Ahmadinejad untuk membuka jalan bagi Raisi yang didukung oleh Khamenei dan Garda Republik. Tapi di antara dua nama tadi, nama yang juga kuat untuk menjadi calon presiden Iran tentunya adalah Muhammad Mohber. Selain menjabat sebagai wakil pertama presiden Iran, Mohber juga anggota Dewan Kebijaksanaan Kemanfaatan dan juga pernah menjabat sebagai kepala eksekusi perintah Imam Khomeini, ketua Dewan Bank Sina, dan wakil gubernur Provinsi Khuzestan. Ia memang tidak populer di kalangan kubu Raisi, bahkan beberapa dari kubu Raisi berusaha untuk menyingkirkan Mohber dari posisi wakil presiden Iran dan menggantikannya dengan mantan Komandan Garda Republik Parviz Fatah. Tapi, ia adalah orang yang berperan penting dalam kerjasama Iran dengan Rusia dalam pengiriman drone Shahid dan rudal permukaan ke Rusia. Apakah Mohber punya potensi jadi presiden? Sangat besar. Dalam Undang-Undang Peralihan Kekuasaan, wakil memang mengambil alih posisi presiden, tapi itu harus dengan persetujuan pemimpin tertinggi Iran, Imam Khamenei. Penunjukan Mohber sebagai wakil presiden juga atas rekomendasi Khamenei.
Jadi akan ada kemungkinan Mohber kembali direkomendasikan Khamenei untuk jadi presiden Iran. Nama anak Imam Khamenei, Mojtaba Khamenei, juga tidak bisa disepelekan. Soal sepak terjangnya di dunia politik juga nggak bisa dikesampingkan. Mojtaba adalah orang yang memainkan peran utama dalam mengatur kemenangan Ahmadinejad di pemilu. Ia dianggap sebagai salah satu kandidat yang mungkin menggantikan ayahnya Ali Khamenei yang telah menjadi pimpinan Iran selama lebih dari 3 dekade. Dan untuk bisa menjadi pemimpin tertinggi Iran, batu loncatannya adalah Presiden Iran. Seperti isu yang banyak beredar, putra Ayatollah ini sangat ambisius, agresif, dekat dengan Korps Garda Revolusi Islam, dan merupakan kekuatan yang patut diperhitungkan. Hanya saja, ia harus mengatasi 2 hambatan besar. Pendiri Republik Islam, Ruhollah Khomeini, yang menolak gagasan dinasti keluarga karena dianggap tidak Islami. Khomeini memilih Khamenei sebagai penggantinya, meski punya seorang putra, Ahmad Khomeini, yang menjabat sebagai tangan kanannya. Lalu hambatan yang kedua, karena Khamenei sendiri juga telah membuat pernyataan publik yang menentang warisan dinasti. Hal ini tentunya bakal menimbulkan pertanyaan, apakah Khamenei akan setia pada pernyataan publiknya yang menentang dinasti dan pernyataan pendahulunya serta mentornya, atau apakah dia akan lebih mengkhawatirkan kekuasaan putranya dan bahkan keselamatannya jika ada orang lain yang mengambil alih? Ini yang jadi tantangannya. Jika benar Mojtaba akan maju sebagai presiden, ada spekulasi kalau Mojtaba akan bersaing dengan Ali Reza Arafi, ulama asal Yazd yang muncul sebagai kuda hitam dalam kancah politik. Sejak tahun 2019, Arafi menjadi anggota Dewan Wali, sekaligus menjabat sebagai imam sholat Jumat di Qom sejak tahun 2013. Selain itu, keterlibatannya dalam Dewan Tinggi Revolusi Kebudayaan dan jabatan Direktur Pusat Manajemen Seminari Keagamaan menambah pengalaman yang luas di Iran. Tidak seperti Mojtaba yang semakin condong ke arah Islam Ortodoks. Arafi paham teknologi dan ingin para ulama merangkul teknologi baru yang bisa membawa institusi Iran keluar dari praktik monoton yang telah dilakukan selama berabad-abad. Arafi juga seorang ayatollah yang merupakan gelar kehormatan agama tingkat tinggi yang dianugerahkan kepada ulama muslim Syiah yang sudah mencapai tingkat keilmuan dan keahlian tertinggi dalam jurisprudensi Islam. Khamenei juga pernah menyebut Arafi sebagai ahli hukum yang orisinil, intelektual, dan banyak akal. Target Arafi adalah menggantikan Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran, dan untuk itu, jabatan presiden dibutuhkan untuk menaikkan popularitasnya. Namun, ada kemungkinan kuda hitam lainnya. Siapa dia? Javad Zarif, salah satu politisi paling populer di Iran sekaligus mantan Menteri Luar Negeri Iran. Pandangannya mengenai kebijakan luar negeri, termasuk perlunya kesepakatan dengan Amerika Serikat, dan keterampilan negosiasinya dalam mencapai perjanjian pada tahun 2015, berkontribusi pada popularitasnya. Tapi dengan keluarnya Donald Trump secara sepihak dari perjanjian tersebut pada tahun 2018, popularitas Zarif mulai menurun. Para pendukung konservatif Iran juga melihat Zarif sebagai ancaman terbesar mereka. Dan banyak yang percaya kalau ia tak akan mendapatkan persetujuan dari Dewan Wali, karena lembaga tidak cukup mempercayainya untuk mencalonkan diri. Tapi kalau kita merujuk pada pemilu tahun 2021, banyak pemimpin reformis yang mendesak Zarif untuk mencalonkan diri. Hanya saja ia menolak. Nah, ini berarti Zarif masih punya banyak pendukung. Zarif juga salah satu orang kepercayaan Khamenei. Itu terbukti saat Zarif mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri. Pengunduran dirinya ditolak oleh Ali Khamenei dan ia melanjutkan jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri. Bisa jadi, dengan intervensi Khamenei, Zarif akan mencalonkan diri menjadi presiden.